Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini untuk temanya kita masuk ke subtema 2, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ada beraneka jenis hewan di sekitar kita, di antaranya ada burung dan kucing. Samakah gerakan burung dan kucing? Burung berkaki 2 dan bergerak dengan cara terbang. Kucing berkaki 4 bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Bagaimanakah dengan hewan yang lainnya di sekitar kita? Juga ada berbagai jenis tumbuhan. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Dengan demikian, ada keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita akan mempelajari tentang keberagaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik itu tumbuhan maupun hewan. Di pembelajaran 1 halaman 57, di sini kita akan mempelajari tentang hewan-hewan langka di Indonesia dan mengenal kupu-kupu membuat poster. Jadi ada beberapa hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya itu nih, di sini ada harimau. Jadi selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang harus atau perlu dijaga kelestariannya. Jika tidak, beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Sudah banyak jenis hewan yang langka dan punah. Contohnya adalah harimau. Nah, harimau yang ada di Indonesia sekarang ini hanya tinggal satu, yaitu harimau Sumatera. Untuk harimau Jawa dan harimau Bali sudah punah, sehingga harimau yang ada di Indonesia tinggal satu, yaitu harimau Sumatera, yang menjadi ciri khas atau ikon dari Pulau Sumatera itu sendiri ya. Nah, di sini ada contoh perburuan harimau. Jadi, mengapa harimau itu bisa cepat punah atau sudah menjadi langka? Karena harimau diburu oleh manusia untuk dimanfaatkan sebagai kulitnya bisa digunakan sebagai tas, jaket dan sebagainya. Maka itulah yang menyebabkan harimau itu bisa punah di Indonesia karena diburu. Nanti di sini ada bacaan teks tentang harimau Sumatera. Silakan nanti setelah Ibu menjelaskan, kalian bisa membaca tentang harimau Sumatera ini dan mengerjakan tugasnya 1-7 di halaman 59 ya. Nanti setelah Ibu menjelaskannya, silakan kalian membaca tentang harimau Sumatera dan mengerjakan tugasnya, oke? Kita lanjut dulu mengenal hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Yang kedua, setelah harimau ada burung cendrawasih, fauna khas Indonesia. Burung cendrawasih merupakan salah satu fauna yang berasal dari Indonesia. Burung ini berasal dari Papua, tanah Papua ya. Yang identik dari burung cendrawasih ini adalah mempunyai warna bulu yang berwarna-warni dan sangat indah ya. Karena keindahan bulunya ini, burung ini kadang dijuluki sebagai burung berasal dari surga. Banyak yang menyangka bahwa burung ini memang berasal dari surga. Saking indah bentuknya, cendrawasih itu menjadi buruan banyak orang. Tidak sedikit pemburuan liar yang memburu burung ini dan menjual dengan harga mahal. Nah, pemerintah pun berusaha untuk melindungi cendrawasih agar kelangsungan hidupnya bertahan lama sehingga dia tidak punah ya, seperti harimau-harimau Bali dan harimau Jawa. Burung cendrawasih jantan dikagumi karena keindahan warna-warna bulunya. Keindahan pada burung cendrawasih jantan sesungguhnya digunakan untuk menarik perhatian cendrawasih betina. Jadi kalau kalian pernah melihat burung cendrawasih itu di taman wisata ataupun di televisi, di YouTube, pasti kalian akan mengira kalau burung cendrawasih yang memiliki bulu itu adalah burung cendrawasih betina. Tidak ya, sebenarnya yang memiliki warna bulu yang indah itu adalah burung cendrawasih jantan.
Hal itu dikarenakan burung cendrawasih jantan menarik perhatian betina dengan memainkan atau menunjukkan tarian-tarian dari bulu yang dia miliki. Malah sebaliknya, pada cendrawasih betina bulunya tidak indah seperti bulu cendrawasih jantan. Nah, lanjut, tarian yang dilakukan oleh burung cendrawasih jantan akan menarik burung betina agar mendekat. Burung jantan juga akan menarik ke berbagai arah. Jadi tidak heran jika setiap jenis cendrawasih memiliki tarian khusus untuk menarik lawan jenisnya. Jadi dia berusaha menarik perhatian lawan jenisnya, yaitu cendrawasih betina, dengan berbagai macam gerakan-gerakan dari bulu yang indahnya itu, warna-warni bulu yang indahnya itu. Cendrawasih memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat. Biasanya burung ini hidup di dataran rendah yang memiliki tempat yang sangat aman. Di Papua hanya ada beberapa kawasan yang memiliki cendrawasih dalam jumlah yang banyak. Tidak semua wilayah Papua memiliki cendrawasih dalam jumlah yang banyak ya. Nah, dan sekarang cendrawasih dipelihara di kebun binatang sebagai koleksi dan bisa dilihat oleh pengunjung. Pemeliharaan burung ini juga dikerjakan dengan hati-hati agar kondisinya tidak kaget dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar yang aslinya. Jadi sekarang kalau mau lihat cendrawasih ada di kebun binatang yang mereka melindungi cendrawasih di sana juga sebagai tempat untuk melihat binatang-binatang langka ya, dengan perawatan yang khusus dan lain-lainnya. Nah, lanjut kemudian di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga. Nah, kalau kupu-kupu ini memang bukan hewan yang langka karena banyak sekali ya. Namun di sini kupu-kupu kita akan mengenal yang namanya kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ya jenis hewan serangga. Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur ya. Telur yang melekat pada daun, kemudian telurnya matang dan menetas setelah 5-10 hari menjadi larva atau ulat. Nah, ini adalah metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat. Dari ulat berubah menjadi kepompong dan pupa. Nah, pada pupa bergantung pada ranting atau daun pohonnya. Ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Setelah itu kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Nah, ini ya kupu-kupu. Ini adalah siklus hidup kupu-kupu atau bagaimana kupu-kupu itu bisa menjadi atau menghasilkan sebuah kupu-kupu yang indah dari telur, ulat, kemudian larva dan kupu-kupu. Kupu-kupu dikenal sebagai penyerbuk tanaman yang membantu bunga berkembang menjadi buah. Petani dan manusia pada umumnya, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan tanaman ya. Jadi kupu-kupu lah yang membantu untuk proses penyerbukan tanaman. Di Indonesia, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Indonesia memiliki bermacam-macam jenis kupu-kupu, lebih beragam dari kupu-kupu di negara tetangga. Jadi banyak sekali jenis kupu-kupu yang dimiliki oleh Indonesia ya. Nah, ada beberapa jenis kupu-kupu yang dilindungi dan keberadaannya karena terancam punah. Jadi kupu-kupu ini belum punah tapi akan atau terancam punah. Makanya dia dilindungi di beberapa tempat. Contohnya di sini ada aneka kupu-kupu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun beberapa jenis diantaranya merupakan jenis endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Sulawesi menjadi salah satu jenis endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Sulawesi menjadi salah satu daerah dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu terkaya di Indonesia, sehingga Sulawesi
kenal sebagai The Kingdom of Butterfly, kerajaan kupu-kupu. Biasanya kalian bisa melihat di Bantimurung. Di Bantimurung itu banyak sekali kupu-kupu ya, karena ibu pernah ke sana dan ibu melihat dengan jelas banyak sekali jenis-jenis kupu-kupu yang indah-indah yang ada di Bantimurung, Sulawesi. Khususnya di Kabupaten Maros dengan 4 lokasi konservasi yang mempunyai ratusan jenis kupu-kupu, yaitu Taman Wisata Alam Gua Patunuang, Taman Wisata Alam Bantimurung, Cagar Alam Bantimurung, dan Cagar Alam Karante. Jadi ini merupakan 4 lokasi kawasan konservasi yang mempunyai ratusan jenis kupu-kupu yang ada di Sulawesi. Maka tidak heran Sulawesi disebut sebagai the kingdom of butterfly atau kerajaan kupu-kupu ya. Dari ribuan jenis kupu-kupu tersebut, ada sekitar 20 jenis yang termasuk kupu-kupu yang langka dan dilindungi. Di antara jenis kupu-kupu yang dilindungi ada kupu-kupu bidadari. Nah, ini kupu-kupu bidadari. Silakan lihat gambarnya pada gambar 2.6. Ini ada kupu-kupu bidadari yang dilindungi, kemudian kupu-kupu sayap peri dan kupu-kupu burung surga, termasuk jenis langka dan dilindungi ya. Ini kupu-kupunya yang terancam punah. Penyebab utama kepunahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi. Jadi kupu-kupu itu meskipun jumlahnya ratusan dan banyak, dia juga bisa punah ya, karena itu tadi penebangan hutan, tempat mereka hidup ditebang-tebang sehingga mereka bingung mau hidup di mana, dan akhirnya mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan punah ya. Kemudian kita masuk di poster. Selanjutnya belajar tentang poster. Sebelumnya sudah seperti sebelumnya poster itu adalah merupakan sebuah kalimat yang berisi ajakan untuk kita mengajak khalayak banyak atau masyarakat untuk bisa seperti yang kemarin kita menghemat energi, kemudian menjaga lingkungan. Nah, sekarang pada subtema 2 ini posternya mengenai menyayangi dan merawat hewan ya. Nah, kita juga bisa membuat sebuah poster yang berisi ajakan agar kita bisa menjaga dan merawat hewan yang ada di sekitar kita agar hewan itu tidak cepat punah atau langka. Nah, di sini contohnya gambar 2.7 ada poster atau ajakan yang untuk merawat dan menyayangi hewan. Di sini ada sayangilah satwa burung Indonesia. Jadi ada sebuah gambar burung dan dengan anak-anak memakai kaos seperti kaos penjaga hutan konservasi gitu ya. Kalau kalian pernah melihat ke taman wisata atau kebun binatang ya, ada orang yang merawat atau menjaga petugasnya, mereka menggunakan baju-baju seperti ini. Kemudian poster kedua itu tentang cintai satwa Papua ya. Satu harimau memerlukan 10.000 hektar untuk hutan untuk habitat. Jadi ini yang kedua untuk harimau, menyayangi harimau. Oke. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk pembelajaran subtema 1 pembelajaran 1 di subtema 2 ini. Jangan lupa tugas kalian di awal tadi membaca tentang harimau ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.